tadi Pak Eri sebut. Masa menteri tidak paham proses-proses administrasi kementerian? Betul. Surat-surat, kop surat bisa digunakan di mana saja, walaupun dia minta sudah mengklarifikasi dan minta maaf, toh. Artinya dia sudah punya kesalahan yang awal. Satu catatan, ya, kan? Satu catatan. Yang tidak mungkin orang saya tidak punya motif politik. Ya, kalau masa orang mengaku punya motif politik, yang kebetulnya istrinya menteri ini lagi running di pilkada, dan ini mau mengumpulkan dalam rangka katanya memperingati haul, ya, haul kematian ibunya, tapi yang diundang adalah kepala-kepala desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumit TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, kita jumpa lagi siang hari ini untuk bincang-bincang. Ini masih terus tentang Kabinet Prabowo Subianto. Seperti kita ketahui, beberapa hari yang lalu sudah dilantik, tapi beberapa hari ini kita dengar ada saja berita-berita terkait dengan menteri-menteri Prabowo. Ya, misalnya tentang permintaan dari Pigai, ya, Menteri HAM, Hak Asasi Manusia, untuk anggaran APBD dalam setahun 20 triliun. Kemudian juga seperti kita ketahui ada kesalahan seperti pelanggaran etika administrasi negara yang dibuat oleh Menteri Desa Tertinggal itu, ya, Yantri Susanto, tentang undangan untuk urusan keluarga tetapi pakai kop surat kementerian. Kemudian ada juga serba-serbi kabinet ini, menteri-menterinya yang agak seperti salah lidah atau salah pengucapan tentang Yusril yang menyatakan tidak ada pelanggaran berat pada saat reformasi 98 yang lalu. Tapi yang menarik, ini betul kata Prabowo, ada prinsip kerja yang memang harus dijunjung tinggi. Permudahlah, ya, istilahnya jangan mempersulit hal-hal yang memang mudah dikerjakan. Itu tuh bagus, prinsip yang memang mensimplifikasi pekerjaan, artinya birokrasi, ya, dipersingkat, tidak dipersulit, tidak dilama-lamakan. Nah, itu prinsip kerja yang seperti itu yang kita tunggu. Mudah-mudahan outbound, apa istilahnya yang dilakukan sekarang di Magelang, ya, seluruh menteri, wamen dan kepala bagian, kepala badan harus hadir, ya, di acara itu, dan ada unsur-unsur militernya di sini, outbound yang sangat-sangat kita harapkan akan menjadikan kabinet Prabowo ini betul-betul bekerja secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan atau platform atau mungkin visi misi Prabowo Subianto pada saat kampanye yang lalu. Nah, untuk bahas ini kita mendengarkan Pak Ketua Umum Partai Masyumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SAMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kira-kira serba-serbi 2 hari, 3 hari setelah pelantikan ini? Ya, memang cukup menarik, Kang Heri, ya. Tapi yang lebih mendasar lagi, saya kira arahan kemarin pada waktu rapat kabinet pertama. Oh, apa tuh? Itu luar biasa menurut saya. Bagaimana Pak Presiden ya, kan menyampaikan kepada para menteri, karena betul-betul apa yang ingin dilakukan, diharapkan yang dilakukan itu ada menerjemahkan pokok-pokok yang ingin dikerjakan oleh Presiden, sebagaimana dia kemukakan di dalam pidato pertamanya pada waktu dia dilantik dan pengambilan sumpah di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat. Saya kira menarik sekali arahannya itu, addressnya jelas, ya kan, ditujukan kepada para menteri. Pokok persoalannya juga jelas, ya kan. Apa yang dikemukakan jelas itu, dia menyatakan, dia memberikan mandat kepada para menteri agar tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas kepada aparat yang ada di bawah kementerian itu. Artinya mulai dari Eselon 1, mungkin juga mulai dari Wamen, kan? Dari Wamennya. Kalau memang ternyata langkah, sikap, dan kerjanya tidak akan menunjang program-program yang diinginkan, silakan ambil tindakan tegas.
diusulkan untuk diganti. Menterinya dikasih mandat begitu ya? Ya. Persoalannya kalau ini kan itu asumsi. Kalau para pementerinya clear, ya kan? Sebagaimana tema kita yang dahulu, ada 18 kalau menurut Reply, hitungannya Reply itu kan, ada 18 merupakan transfer, kalau bola gitu, transfer dari kabinetnya Jokowi. Iya. Yang menurut sebagian orang, bukan sebagian orang sebenarnya, menurut fakta dan data, orang-orang itu bermasalah. 18 aja. Iya, bukan ke 18, ada sebagian. Ada sebagian. Kita tidak menyatakan 18 ya. Apa bermasalah? Ada ketua umum partai, iya kan, yang harus melepaskan jabatannya sebagai ketua umum, ya kan? Karena diduga, ya kan, sprindik, ya, begitu banyak akan kepada dirinya. Betul. Artinya ini ada proses hukum, ada proses politik di zamannya Jokowi. Kau turun atau sprindik keluar. Nah, seperti itu kan. Nah, orang itu kan running kembali. Ya kan, running kembali. Persoalannya, apakah betul kemarin itu hanya gerakan politik agar memaksa dia mundur, atau memang ada fakta-fakta hukum yang ada? Dua alat bukti itu sudah memang betul-betul terpenuhi. Kalau dua alat bukti itu sudah terpenuhi, maka tidak boleh dihambat. Harus meluncur dia. Sprindiknya. Ya, kalau tidak, itulah yang disebut dengan obstruction of justice, menghalang-halangi. Ya. Dalam rangka penegakan hukum. Terus ada juga menteri yang bolak-balik menjadi rawat jalan. Ya, di zamannya itu dipanggil KPK, dipanggil kejaksaan dan lain sebagainya. Ya, betul. Diduga berbagai macam dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan seperti itu. Kan ada juga. Betul. Ada menteri juga yang bermasalah, ya kan, dalam pengelolaan sumber daya alam. Ada kita sebut juga kemarin, ada juga bermasalah dalam rangka apa? Divestasi PT Freeport. Ya. Ya kan, ada juga menteri yang bermasalah urusan pada waktu COVID. Ada juga menteri yang kita dapat juga ada konflik of interest, persoalan gutu. Ya kan? Tuh. Ya, jadi yang saya menyatakan dengan guidance, dengan sikap Pak Prabowo dari awal, ya kan, harusnya memang nggak layak dia jadi menteri. Layaknya dia diantarkan kepada institusi penegak hukum. Nah, itu Pak Eri. Iya. Jadi bagaimana dia mau membersihkan di lingkungan kementeriannya, di sini kotor. tetapi atau itu adalah sinyal keras diberikan ke Pak Prabowo. Kan Pak Eri kalau ada masalah, saya ngomong itu kan Pak Eri kan secara manusiawi, ini aku yang kena nih. Ya kan? Ada indikasi ya. ke ini ya. Ya kan kita udah tahu dong. Iya. Ya, tidak mungkin sebejat-bejat manusia apapun, ya kan? Kalau itu menyampaikan, karena dia pasti dia ngerasa dong, ya kan? Pasti dia ngerasa seperti itu. Nah, jadi apa yang kemukakan oleh bagus sekali itu, memberikan mandat kepada ya, menteri. terus ya? bahkan kalau memang tidak siap, ya silakan minggir. Artinya silakan KO, WO kalau bola, silakan mundur seperti itu. Itu sinyal yang menurut saya gitu keras. Nah, tadi Pak Eri juga menyampaikan belum beberapa hari menimbulkan problem-problem, menjadi beban Pak Prabowo. Harusnya menteri ini kan mengeksekusi, tidak harus nunggu-nunggu lagi. Dia sudah dilatih eksekusi program cepat, ya kan? Gerakan cepat seperti quick win itu kan, seperti itu. Nah, menurut saya yang ini malah tadi Pak Eri sebut, masa menteri tidak paham proses-proses administrasi kementerian, betul. Surat-surat itu bisa digunakan di mana saja, walaupun dia minta sudah mengklarifikasi dan minta maaf, toh. Artinya dia sudah punya kesalahan yang awal. Satu catatan. Ya kan? Satu catatan. Yang tidak mungkin orang menyatakan saya tidak punya motif politik. Ya, kalau masa orang mengaku punya motif politik, yang kebetulnya istrinya menteri ini lagi running di pilkada. Dan ini mau mengumpulkan
dalam rangka katanya memperingati haul ya. Haul. Ya, haul kematian ibunya, tapi yang diundang adalah kepala-kepala desa. Ke motif apa? Ya kan? Jangan-jangan ada kepala desa yang nun jauh di sana. Kalau mau haul kan tetangga, kerabat dan sebagainya seperti itu. Ya kan? Ini menurut saya awal sudah punya konflik of interest. Menteri ini loh. Itu satu tuh. Ya kan, itu problem. Problem kedua memang yang diangkat juga oleh Refli Harun. Sekretaris kabinet ini. Itu kan ada undang-undang TNI. Kan ada sumpah dan janji presiden juga kan. Melaksanakan undang-undang dasar dan seluruh undang-undang dengan seluruh-seluruhnya. Seperti itu. Nah ini. Atau pilihannya dia mundur dari TNI kan. Ya, kabinet ya. Apalagi dikatakan bahwa dia eselonisasi, tidak memenuhi syarat juga. Wajar. Saya kira apa yang dikemukakan oleh Refli ya terhadap mantan ajudannya sekarang menjadi sekretaris kabinet ini, ya, saya menyetujui dalam konteks itu. Ada problem, bukan nggak layak orangnya, orangnya cerdas, pintar, keluaran lulusan luar negeri, tapi syarat itu tidak memenuhi karena bertentangan dengan undang-undang yang lain gitu loh. Ada undang-undang seperti itu. Itu. Yang kedua tadi ya, udah dua tuh Pak Heri. Dua persoalan tuh. Ya kan? Sama kalau Pak zamannya Jokowi dulu salah surat. Ya kan? Ada aja tuh, ya. Banyak masa. Terus mengangkat orang warga negara asing, Archandra. Ya kan? Terus singkatan BIN, Badan Intelijen Nasional. Harus seperti itu. Banyak lah surat dan lain sebagainya. Seperti itu. Masalah-masalah kecil lah. Ya, jadi berita besar. Menjadi besar. Nah, yang ketiga teman saya ini Pigai. Menurut saya ingin mengatakan saudara Pigai ini orang yang tepat pada tempat yang tepat. Iya kan? The right man. Jadi ya, the right man and the right place ini pas dia. Karena memang dia menjiwai. Ya kan, dia menjiwai. Dia memperjuangkan dan hidup tentang isu-isu HAM ini selama ini. Seperti itu. Nah, memang kemarin mungkin seharusnya ini juga problem di anggaran kita. Ini ada problem anggaran. Karena kementerian ini baru belum dimasukkan nomenklaturnya. Oh, itu ya. Iya kan, belum dimasukkan nomenklaturnya. Itu kan pada waktu kemarin dia bagian anggaran dari Menteri Hukum dan HAM. Betul. Di Dirjen HAM. Anggarannya itu ada nempel di Dirjen HAM dan itu tetap aja sedangkan sekarang jadi kementerian. Kan tidak bisa seketika. Betul. Hukum administrasi keuangan ini kalau aparat penegak hukumnya keras bisa bahaya nih. Gitu loh. Ini kan ranah wilayah masuk hukum administrasi keuangan. Apa bisa dia ditransfer seketika? Yang sebelumnya adalah dirjen, terus angkatnya dipindahkan ke kementerian. Nggak bisa. Posnya kan belum ada. Iya, belum ada. Orang anggarannya udah diketok. Iya. Ya kan? Betul. Bisa nggak? Harusnya dikeluarkan yang namanya peratu payungnya. Karena dipecah-pecah kan? Iya kan, menurut saya harusnya peratu payungnya. Nah, ini problemnya siklus anggaran kita tahunan. Oleh APBNP. Tapi kan untuk ini perlu ada payung, menurut saya dikeluarkan perpu lah. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang ini. Nggak bisa diskresi gitu ya? Nggak bisa. Kan nggak bisa. Ini kan ada masalah anggaran. Diskresi itu kan kegiatan, program. Kalau programnya. Kalau ini adalah menyangkut yang belum dianggarkan sebelumnya. Karena kementeriannya belum ada. Walaupun pecahan gitu. Iya. Yang ada anggaran itu anggaran di dirjen. Bukan di kementeriannya. Itu kan beda dong. Kecuali dia masih dalam dirjen. Nah, itu menimbulkan, tapi ini bisa diselesaikan. Menurut saya kementerian ini tidak bisa hanya kalau hanya sebatas untuk bagaimana menilai apa pelanggaran HAM ini. Ya sudah ada Komnas HAM. Iya ya. Tinggal di adjustment, diperkuat, bukan adjustment di empowering, diperkuat. Nah, tentu Pak Prabowo ingin meletakkan betul prinsip-prinsip. Ini dugaan saya ya. Prinsip-prinsip atau meletakkan penghargaan terhadap human rights yang sudah ada di konstitusi kita itu menjadi
soko gurunya. Apa contoh penghidupan yang layak? Betul. Betul. Rumah yang layak. Jadi Pak Eri, kalau Pak Eri belum punya rumah yang layak, nah itu karena bahasa konstitusi itu adalah memberikan penghidupan yang layak dan rumah yang layak seperti itu. Nah, bisa urusannya tiga itu, tidak ya, dan lain sebagainya. Banyak pokok-pokok persoalan yang saya kemukakan, apa juga yang dikemukakan oleh sahabat saya Margarito, banyak lubang-lubang hukum yang selalu diletakkan dalam konteks diskresi itu. Harusnya dia hadir. Contoh kayak guru, seharusnya Pigai udah harus hadir ke Sulawesi Tenggara itu. Ya, TKA itu ya. Bukan dong, bukan TKA, guru yang katanya melakukan tindak pidana itu, yang menertibkan anak muridnya gitu lah. Iya. Pigai sih kan di situ itu ada persoalan. Padahal dia sudah lama mengabdikan diri dan dia dibayar honorer dalam rangka mendisiplinkan, tapi diduga tindakannya dilaporkan menjadi peristiwa tindak pidana terhadap anak-anak. Kan ada dua isu kan, ada menyangkut masalah korban dan ada menyangkut masalah orang yang dituduh melakukan kejahatan itu. Padahal tentu belum tentu itu wilayahnya Pigai itu. Hak banyak sekali ya kan, termasuk polisi yang membongkar kejahatan ternyata dia dipecat, itu kan hak azazinya menghilangkan penghidupan yang layak tadi. Nah, jadi menurut saya kalau itu dikerjakan memang membutuhkan anggaran yang besar. Gitu. Ya, jadi tidak hanya sekedar gagasannya saudara Pigai itu ingin mendirikan universitas-universitas, tapi ada pokok persoalan yang memang abai, yang selama ini negara tidak hadir, melalui Pigai negara hadir. Dan itu tentu kan melalui membutuhkan uang. Itu harus sebenarnya segitu. Artinya wajar-wajar aja 20T gitu kalau. Nah, masalah angka kan Pigai kan bukan seharusnya dia tidak bicara angka. Dia bicara ini yang akan saya lakukan. Menyangkut masalah angka kan nanti ada yang namanya sekretaris, kemarin kan dirjen. Apakah sekretaris dirjen itu diangkat secara otomatis atau usulan menjadi sekretaris jenderalnya? Sekretaris kementerian. Sekjennya sekretaris kementerian itu. Nah, harusnya menurut saya menteri nggak usah, itu bukan urusannya menteri. Itu urusannya kesekjenan. Supaya tidak ada ruang ya kan untuk diduga ada interest tentang anggaran itu. Kalau misalnya tadi 18 kira-kira ada menteri yang second ya, artinya dari Jokowi. Ya, kalau kata Repli bukan second kabinet, second kabinet. Second kabinet. Artinya kalau misalnya melihat tadi ada Pak Prabowo ngasih mandat kepada menteri-menteri untuk menindak tegas bawahannya gitu ya. Ya, mulai dari bawah itu wamen berarti kan. Wamen terus ke bawah. Nah. Oke, itu good. Bagus itu. Bagus. Kalau menterinya yang juga bermasalah. Itu maksud saya 18 bisa aja berpeluang untuk. Bagaimana kalau menurut saya belum jauh lebih baik mundur lah. Orang kan sekarang mempersoalkan. Dimagelangkan. Kalau saya setuju, tidak hanya outbound. Outbound ini kan di samping mengkonsolidasikan melakukan chemistry, kimia secara kimiawi ya, tapi ada nilai-nilai yang lain. Di samping itu sekarang nilai-nilai spiritual, kan dulu yang dilakukan oleh Ari Ginanjar ya. Ari Ginanjar betul. SQ ya. SQ itu saya kira juga ditanamkan agar ada ngerem, ya kan. Jadi Pancasila itu tidak dalam bentuk hafalan nanti kepada menteri. Betul-betul dia mengimplementasikan namanya Pancasila di dalam semua pikiran, kebijakan, dan putusan yang akan diambil. Apa putusannya? Setiap dia mau melangkah, dia ingat bahwa ada ketuhanan. Artinya nggak boleh melanggar, tidak boleh tidak jujur, tidak boleh pelaku koruptif, tidak boleh kelakuan nepotisme, dan lain sebagainya. Ada nilai-nilai kejujuran. Di situ ya. Dia tidak punya motif untuk maling dan ngerampok. Itulah yang harus juga ditanamkan menurut saya. Saya lihat banyak menteri-menterinya ini memang bermasalah. Apa yang dikemukakan oleh Bang Abdullah itu mendekati kebenaran dan kenyataan. 80% ya. Ya, saya tidak mau bicara kuantitatif seperti itu.
Iya. Tapi yang menarik juga, Presiden juga Pak Prabowo membuat yang namanya set door lockdown dan investigasi apa nama ada Kayak Sulen GP dulu ya. Bagus menurut saya. Itulah yang mengagregasi dan itulah yang mempercepat dan itulah juga yang menyelesaikan kalau terjadi apa-apa itu. Bidangnya bagus itu. Betul sekali itu. Iya, kayaknya itu diskusi saya, ide-ide saya dengan saudara saya Margarito itu satu di antaranya itu. Kalau kita dulu Sesda Lotbang dan pengawasan penegakan hukum. Ini kan pemberantasan korupsi kan sama, itu isu penegakan hukum juga. Yang pengawasan melekat itu dulu ya. Iya, jadi betul-betul kan kita boleh kita melakukan proses penegakan, tapi tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jangan sampai ada kriminalisasi, ada yang nama politisasi, nggak boleh, gitu Pak Eri. Tapi orang nakal harus dihukum. Kayak kita bilang, Pak Prabowo kan ada pengusaha nakal, memang ada. Gitu loh. Harus dievaluasi. Menurut saya memang banyak harus dilakukan evaluasi. Tentunya mengevaluasi itu bahan raw materialnya itu kan dari kementerian. Contoh, ini Nusron Wahid ini kan, dia Menteri ATR kan, Kepala BPN. Betulkah proyek strategi nasional diberikan kepada pengembang-pengembang? Kasusnya PIK 2 yang nyangkut juga di BSD. Itu kan perumahan swasta. Kok dijadikan program strategi nasional? Justru kalau kita mau lihat itu, apa yang dilakukan oleh Bang Ali dulu luar biasa. Tata kelola yang mengelola yang namanya bukan membangun perumahan. Yaitu Pluit. Pluit itu benar. Jadi pembangunan Pluit itu dibangun dulu otorita. Otorita Pluit, pembangunan Pluit. Artinya kan negara hadir. Baru setelah itu developer mengerjakannya. Tidak menjadi ownership dari sebuah proyek itu. Sekarang kan developer menjadi bagian sebagai ownership gitu loh. Apalagi ditempel dengan yang namanya program strategi nasional. Suka-suka dia. Ya kan? Harga yang 1 juta bisa dibuat 40.000 kayak kasus PIK lah. Yang menjadi PIK 2 ya. Sebenarnya PIK 1 juga dulu waktu zamannya Ciputra mulai membangun zamannya Pak Harto masih ya. Itu pun bermasalah. Iya kan? Jadi sekarang nih pengembang-pengembangnya harus dievaluasi total menurut saya. Kalau kembali ke soal outbound Magelang ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan tadi juga pernyataan ketemu ada rencana seperti pembangunan karakter para menteri-menteri ini yang betul-betul sesuai dengan Pancasila. Ini kayaknya nilai-nilai Eka Prastya Pancakarsa ini 36 butir Pancasila bisa ditumbuh kembangkan lagi. Kalau itu doktrinisasi. Kan kita tahu P4 dulu, yang 36 itu kan nggak penting tuh jadi hafalan nanti. Tapi itu bagaimana menjadi built-in proses yang ada di Magelang ini menjadi internalisasi, menjadi built-in yang menjadi value dan nilai yang harus dijadikan patokan oleh para menteri ini. Kan value nilai itu nilai-nilai kita, walaupun Pak Eri menerjemahkan bagus, saya nggak bisa 36 butir-butir. Ya kan? Bagaimana nilai-nilai ketuhanan itu? Ya kan? Nilai ketuhanan itu boleh nggak sih menteri-menteri lagi santai-santai minuman keras? Itu boleh nggak? Alkohol, minuman keras itu kan ada, ada seperti itu. Ya atau ya kan melakukan hubungan yang tidak didasarkan ikatan perkawinan yang sah. Artinya kan perzinahan itu. Perzinahan, ya. Ditambah lagi kalau satu jenis lebih bahaya lagi. Ya kan? LGBT itu lebih bahaya lagi, Pak Eri. Nah, itu nilai-nilai itu. Terus nilai-nilai kemanusiaan dia letakkan nggak dalam program. Jadi ada narasi besar dulu, ada frame besar itu, nilai-nilai Pancasila itu, ya kan? Diturunkan di dalam gagasannya, diturunkan dalam namanya program dan kegiatan. Gitu loh. Jadi menurut saya ya kita bagus juga. Ya kan ya, tapi harus ditambah. Tidak hanya itu nilai-nilai. Pak, jadi apa yang ingin dilakukan? Oke. Kalau saya Pak Prabowo kan mungkin Anda saya kasih waktu. Contoh Menteri Pertahanan,
Nusron Wahid kan. Anda 3 bulan ini saya kasih waktu untuk melaksanakan A, B, C, D, F. Program Anda, usulan Anda apa? A, B, C, D. Oke, kita sinkronisasi. Jalankan. Kalau Anda tidak bisa mencapai target, berarti Anda out. Apakah Anda saya outkan atau mengoutkan diri? Ya gitu dong Pak Heri. Itu menarik tuh kalau seperti gitu tuh. Ya, harus kalau kita mau terbang. Iya. Kalau kita mau betul apa yang ingin dilakukan, apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, baik dalam pidatonya di MPR maupun dalam pengarahan sidang kabinetnya, maupun cita-cita yang selama yang dia tuliskan dalam buku Paradok Indonesia itu, kalau mau jalan ya harus seperti itu. Kalau tidak ya nanti jangan sampai jadi omon-omon aja. Iya. Gitu. Iya, menarik. Kita disitulah kita namanya Masumi dukung. Menurut saya. Kita dukung betul, ya kan? Kita dukung betul kalau langkah-langkah utama pertama yang kan kita sudah sampaikan. Terus bagaimana memperkuat institusi penegak hukum? Tidak hanya KPK. Stop juga kita mendewa-dewakan KPK. Tapi kejaksaan, polisi, ini bagaimana mengharmonisasi, itulah yang kalau saya set bank juga terus dengan penegakan hukum tadi. Khususnya di bidang korupsi. Harusnya ada sinkron. Ini ibaratnya musik orkestra ya kan. Ini KPK di satu sisi, kejaksaan di satu sisi, polisi di satu sisi, pengadilan di lain sisi. Ini menjadi orkestra pemberantasan korupsi yang dipimpin langsung oleh presiden. Jangan lagi. Atau presiden membentuk unit. Itu tadi kan sudah ada unit yang tadi Setda Lotbang. Itu kan Setda Lotbang itu pengawasan bidang pembangunan pengawasan bidang pembangunan itu konteks pembangunan. Tapi dalam konteks pemberantasan korupsi seperti itulah kira-kira. Oleh karena itu saya setuju bahwa apa yang kemarin disampaikan oleh Presiden Jokowi pada waktu belum lahir tentang seleksi calon-calon komisioner dibalikan kembali, ditata ulang. Begitu ya, semuanya diperbaiki lah ya. Perbaiki. Jadi itu Pak Eri, kalau isu atau tema ya memang kalau istilahnya agak babak belur juga di beberapa, ya kan masalah pernyataan Bang Yusril kan, masalah 98 dan lain sebagainya seperti itu. Kan itu udah ada keputusan Komnas HAM atau keputusan Komnas HAM yang diminta oleh Pak Jokowi itu yang direvisi bisa saja. Gitu. Iya. Oke, menarik. Jadi kalau misalnya kita melihat serba-serbi kabinet Prabowo beberapa hari ini itu. Ini terakhir, ini Magelang ya, kita berharap sekali kelihatannya memang ini ada jadi Magelang Plus. Magelang Plus itu ada. Magelang Plus itu tadi Pak Heri tidak hanya outbound, ya kan, pikiran, chemistry, tapi harus ditanamkan nilai-nilai rohanianya. Nah itu. Nilai-nilai kekuahannya, nilai-nilai spiritualnya. Orang kalau berpatokan dengan nilai-nilai agama, insya Allah tidak akan. Yang sudah ada patokan agama aja bisa menyimpang, apalagi nggak ada ya? Apalagi nggak ada guidance. Jadi agama, kan kemarin kan disumpah berdasarkan agama masing-masing. Iya. Tidak ada yang tidak disumpah berdasarkan agama. Artinya, bayangkan mereka, apa maksudnya Pak Eri? Menteri disumpah, presiden disumpah. Artinya sebelum mereka bekerja itu mereka sudah mengikat janji, kontrak, berbaiat kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa dia akan melaksanakan hal-hal baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Karena ada yang maha melihat itu seperti itu. Oke, menarik. Ya, pemirsa Masumi TV, kita berharap untuk terus menonton acara kita ini dengan like, kemudian subscribe, kemudian juga share dan komen. Ya, tadi menarik sekali dari Pak Ketua Umum ini terkait dengan serba-serbi kabinet. Ya, setelah beberapa hari ini dilantik, ya, terakhir kita informasikan tentang ada kegiatan. Ya, Pak Edi, kalau sudah salah jangan diulang-ulangin lagi deh. Ya, gitu. Ya, adalah kita toleransi lah. Udah kesalahan itu udah, karena belum, ya sudah kesalahan awal, tapi jangan terus-menerus. Ya, tadi ada beberapa kesalahan yang kita lihat, empat atau 5 kesalahan, ya sedikit kepleset seperti Menteri Pembangunan Desa tertinggal itu ya. Jadi itu nggak bisa
nggak bisa ada lagi, kita nggak bisa lagi kita tolerir untuk yang akan datang. Ya. Oke. Terima kasih. Itu mungkin pesan kita yang perlu kita ingat terus, jangan sampai terjadi kesalahan atau mungkin penyimpangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh anggota kabinet Merah Putih ini, Prabowo Subianto. Terima kasih pemirsa, kita akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.